وسلم وأهل مولاي صل على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته من الأهوال مقتحم يا ربي سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة والقبول يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala la hawla wa la quwata illa billah li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bi niyati du'a wal qabul bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususanillah Sayyid al-Bin Musaid Abbas al-Malik al-Makil Hasani wa biyasan Muhammad Misad al-Lim Misad al-Malik al-Malik wa ila imatul mujina wa mutafarrasidin wa al-musannifin al-mukhlisin nama Sayyidina Abu Bakar Muhammad Rasulullah Muhammad Allahumma yarhamna wa fa'na mimma bi'asar anwarin wa alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah rekan-rekan rahimakumullah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mempelajari hal ihwal tentang wudu, bagaimana keutamaan wudu. Di samping wudhu ini untuk menghilangkan hadas kecil sebagai salah satu syarat sahnya diterimanya sholat kita, sekaligus dari fadilah wudhu ini banyak sekali yang kita dapatkan, yaitu bagaimana ketika kita wudhu, dosa-dosa kita, dosa-dosa tubuh kita ini dimaghfirah, diampuni oleh Allah SWT. Sekaligus ketika kita mempunyai wudhu atau terjaga kesucian kita dari hadas kecil, Allah SWT menegaskan di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai, mendapatkan cinta Allah SWT. Tentunya ketika kita mendapatkan cinta Allah SWT, maka rahmat Allah SWT akan turun, anugerah Allah SWT akan kita dapatkan. Sekaligus orang yang menjaga wudhu, apalagi dalam kondisi yang tidak menyenangkan, mungkin pas dingin, mungkin pas sakit, dengan melakukan semacam itu dia akan mendapatkan pahala sebagaimana dia berperang di garis depan ketika jihad fisabilillah. Walhasil wudhu ini tidak hanya menghilangkan hadas kecil untuk memenuhi syarat sahnya sholat, untuk pelaksanaan sholat kita, sekaligus dengan wudhu ini kita banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan baik dunia maupun akhirat. Sehingga dalam berwudhu ini kita harus bersungguh-sungguh, kita laksanakan fardu-fardunya, sekaligus kita sempurnakan dengan sunnah-sunnah wudhu, termasuk dengan kita membaca doa setelah wudhu, yaitu dengan membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas sholihin. Dan juga dengan kita melaksanakan sholat setelah
wudu, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal radhiyallahu an dan disetujui, disepakati oleh Rasulullah SAW. Kemudian sebagai syarat sahnya sholat juga, di samping kita suci dari hadas kecil, sekaligus kita harus suci dari najis, baik pakaian, badan maupun tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan sholat. Ini syarat sahnya sholat, suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci tempatnya, pakaiannya, terus tubuhnya dari najis. Sehingga kita harus hati-hati di dalam menjaga pakaian kita, tubuh kita, bahkan tempat untuk kita gunakan sholat dari najis. Jangan sampai kita sembrono tentang penajisan. Ya. Terutama najis yang keluar dari tubuh kita melalui kencing maupun berak, sehingga ketika kita buang hajat besar maupun kecil harus benar-benar kita pastikan tubuh kita suci, pakaian yang kita gunakan tidak terkena najis-najis tersebut sehingga suci, akhirnya bisa kita gunakan untuk melaksanakan sholat dan sholatnya menjadi sah. Sampai-sampai saking pentingnya kesucian kita dari najis, terutama najis yang keluar dari tubuh kita, di dalam kitab-kitab fikih itu juga ada pasal tersendiri untuk membahas masalah itu. Di sini juga disebutkan atau ada bab mengenai hal itu, yaitu at-tarhibu min adamil istinzah minal baul. At-tarhib, tarhib itu lawannya targhib. Tarhib itu anjuran, kalau at-tarhib itu larangan. Jadi larangan min adamil istinzah, larangan tidak berhati-hati, tidak adanya kehati-hatian minal baul ketika kencing. Ya. Wa min at-takhalli ala turukin nas au dhillihim au mawaridihim, dan larangan dari buang air di jalan, di tempat-tempat berteduh, dan juga di sumber air atau tempat air orang banyak. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ani ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabrain. Rasulullah SAW sungguhnya waktu itu pernah melewati dua kuburan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas, yang Sayyidina Abdullah ibn Abbas ini atau lebih dikenal dengan Ibnu Abbas, huwa Abdullah ibnu Abbas Amil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ya, putra dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abbas. Namanya sendiri adalah Abdullah. Habrul ummah, ulamanya umat. Beliau ini dikenal sahabat yang mempunyai ilmu yang luas. Jadi sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ini sering dijadikan rujukan oleh sahabat-sahabat lain tentang hukum-hukum fikih, tentang ilmu agama. Ya. Karena memang itu tidak aneh, karena memang sejarahnya sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma ini begitu luar biasa. Mulai sejak kecil bagaimana beliau ini mencari ilmu yang luar biasa. Dalam mencari ilmu itu sangat semangat sekali. Beliau selalu hadir di majelis-majelisnya Rasulullah SAW. Beliau tidak enggan, tidak segan bertanya kepada sahabat-sahabat yang lebih sepuh, yang lebih banyak pengetahuannya. Bahkan pernah beliau ini ingin memastikan sebuah sabda Rasulullah SAW pada seorang sahabat, sampai beliau ini menunggu.
Jadi pergi ke rumah sahabat tersebut dan menunggu. Karena sahabat tersebut masih istirahat, akhirnya beliau menunggu di depan rumahnya sampai ketiduran. Sampai tubuhnya itu dipenuhi dengan pasir-pasir ya, karena padang pasir kalau waktu musim kering ya, panas, banyak angin, itu kan banyak pasir yang berterbangan. Sehingga lantai-lantai itu jadi banyak pasirnya, terus pokoknya barang-barang atau sesuatu itu akhirnya banyak pasirnya. Lah ini sahabat Abdullah ibnu Abbas sampai ketiduran sampai banyak pasirnya di tubuhnya, berarti saking lamanya menunggu sahabat itu keluar. Sampai pada waktunya sahabat ini keluar, kaget melihat ini siapa ini tidur di rumah saya ini. Dilihat ternyata sahabat Abdullah ibnu Abbas, kaget karena ini termasuk kerabatnya Rasulullah. Karena misanannya Rasulullah, walaupun umurnya memang masih muda dan termasuk ini salah satu momongannya Rasulullah, tapi pernah misanan ya, sepopo ya sama Rasulullah. Dan sahabat-sahabat ini kan sungkan ya, ini artinya kan lu iki kerabatnya Rasulullah, ini sepupunya Rasulullah, ini anak angkatnya Rasulullah. Akhirnya ditanya, kenapa kamu kok sampai menunggu saya di sini sampai begitu lama, sampai banyak debu-debu atau pasir di pakaianmu, di tubuhmu? Karena saya ingin memastikan tentang satu hadis yang katanya Anda yang telah mendengarkan hadis itu dari Rasulullah. Jadi kan banyak sahabat-sahabat kan, sami'tu Rasulullah, saya pernah mendengar Rasulullah berkata seperti ini. Nah ini sahabat ini yang mendengar dan beliau ingin memastikan itu, ingin mengambil sanad atau mengambil riwayatnya itu. Sampai dibelani keturun-keturun hanya untuk satu hadis. Waktu itu sahabat, saya lupa nama sahabatnya, sampai sungkan. Kenapa Anda tidak menyuruh orang untuk saya datang ke rumah Anda dan menyampaikan ini? Oh enggak, saya yang butuh kok. Saya yang butuh dengan ilmu Anda. Jadi saya harus takdim kepada ilmu, tak parani. Nek ngono aku malah gak takdim nyeluk sampean. Aku gak oleh barokah ilmu aku. Sampai seperti itu. Ini sekelas Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu. Makanya sampai Rasulullah mendoakan Sayyidina Abu Abbas menjadi habrul ummah, menjadi ulama besarnya umat. Menjadi ulama besarnya umat. Akhirnya ya seperti itulah kejadiannya, sampai beliau ini ilmunya luar biasa, menjadi rujukan umat. Sampai Sayyidina Umar waktu menjadi khalifah, beliau tidak pernah memutuskan sesuatu tanpa meminta pertimbangan kepada Sayyidina Abdullah ibn. Padahal umurnya jauh sekali dengan Sayyidina Umar, masih sangat muda. Tapi Sayyidina Umar teringat akan doanya Rasulullah dan yakin akan doanya Rasulullah dan meyakini akan keilmuannya Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Beliau termasuk habrul ummah, ya. Wa tarjumanul Quran, dan beliau termasuk penafsir Al-Quran. Ya. Beliau bisa menafsirkan, menerangkan tentang makna dan hikmah Al-Quran. Termasuk minal mukatsirina fil hadis, termasuk banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mata di Taif, beliau wafat di Taif sana tahun 68 ya, tahun samania wasitin Hijriah, jadi 68 Hijriah di Taif ya. Makanya di Taif itu yang terkenal adalah Masjid Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, itu ikonnya Taif itu ya. Kemudian Rasulullah berkata ketika melewati dua kuburan tersebut, innahuma la yu'adzabani, kedua orang yang ada di kuburan ini semuanya sedang diazab oleh Allah. Mereka semuanya disiksa, diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir, kemudian ditanya apakah dia mendapatkan siksa itu karena dosa besar, karena sesuatu yang besar. Maka Rasulullah menjawab, bala, ya, innahu kabir, besar ya. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah satu di antara keduanya ini disiksa karena apa? Dulu dia adalah orang yang yamshi bin namimah, suka mengadu domba. Yamshi bin namimah, namimah itu adu domba ya. Bahasa kita tumbak cucuan,
adu-adu senengane. Nah, ini merupakan wa qauluhu la yu'adzabani fihi dalilun ala isbati adabil qabri. Ini merupakan dalil yang jelas sekali karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini sahih. Hadis ini bisa dijadikan dasar hukum, sangat valid sekali. Maka ini menunjukkan adanya adab atau siksa kubur. Nah, di sini berarti ada dalil tentang siksa kubur. Kalau ada siksa kubur berarti ada nikmat kubur. Wa anna ammatuhu min adamil istinza minal baul. Ini yang pertama ya, ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Yang pertama itu disiksa karena dia waktu dulu di dunia suka mengadu domba, tumbak, cucuan, apalagi. Nek saiki koyok sing bagian adu-adu lho sing ya dengan bagaimana cara sudah dengan omongan. Nah, kalau sekarang dengan medsos kan banyak orang yang akhirnya sampai ada pihak-pihak yang akhirnya jadi bermusuhan karena provokasi orangnya, provokator lah saiki ya, provokasi ya. Ini. Jadi ini semakin banyak ini. Zaman saiki tambah akeh, biyen itu mbak cucuan itu biasanya ibu-ibu, ndek mlijo, ibu-ibu PKK ya kan. Karena ini adu-adu, saiki enggak dengan ini. Bahkan ada yang memang pekerjaannya memang untuk mengadu domba karena dia hidupnya dengan itu. Apa istilahnya rek? Buser ngono iku lah wis itulah kayak gitu. Iya kan sekarang kan tambah banyak karena media untuk adu domba itu semakin banyak, semakin luas, semakin variatif. Hati-hati itu ya. Makanya jangan mudah ikut komentar, berita, komen ya. Jangan mudah semacam itu. Saya aja sudah, apalagi akhir-akhir ini saya sudah tidak begitu banyak membaca berita istimbangannya ngeluh kok salah komentar. Saya sendiri juga tidak mau komentar, ditakoni ya apa aku gak ero berita wis aku wis eroku Selasa malam Rebo ambek Minggu wis iku ae wis embuh ambek dina Sabtu bayar tukang ya wis iku eroku wis gak mikir macam-macam wis timbangane salah omong. Hati-hati jangan ikut-ikutan pembenci ini pemihak ini kalau ndak tahu jondronge. Hati-hati loh ya, apalagi yang sekarang diadu domba itu antara habaib dan ulama, antara NU dan habaib. Hati-hati. Sing NU waduh sampai getine tok ijo ngono saking NU nih. Hati-hati, kadang saking NU nih sampai gampang NU kesenggol titik ngomong. Sing saking seneng iki guys. Hati-hati wis gak usah melok-melok ngono rek gak ro apa-apa wis ya. Wis didongakno ae. Karena beliau semuanya apapun kekurangan dan kejelekannya beliau adalah ulama, beliau adalah orang wis mbuh wallahu alam Gusti kula mboten ngertos pun gak ngerti atine wong kula ndonga mawon ya Allah mugi-mugi jenengan maghfirah, jenengan ampuni, jenengan sepunten dosa-dosane tiyang sing salah. Rek kula sing salah nggih kula njenengan sepunten pokoknya tiyang sing salah. Kalau ada pertengkaran, ada konfrontasi ya Allah muga-muga sing salah jenengan sepunten. Lan jenengan paringi hidayah. Ngono ae wis. Melok nambah keliru kabeh wis. Ya, ini karena ini yamshi bin namimah, orang yang ikut serta dalam mengadu domba memanaskan suasana ini malah justru tambah memanaskan suasana sampai gegerane tambah kuat. Nah, ini juga termasuk ini menyebabkan adab kubur ini, menyebabkan adab kubur. Wa ammal akhar dan yang lainnya fakana wa ammal akhar fakana la yastatiru min bauli wal Bukhari Muslim. Dan yang lainnya itu karena tidak di sini diterangkan, saya bacakan sarannya. Wa ma yu'adzibani fi kabir ai fi dhannihima ya. Wa qalu bala innau kabir bayanun lil waqi ya. Jadi
Ditanya apakah ini sesuatu yang penyebabnya adalah sesuatu yang besar? Ya, sesuatu yang besar. Karena ini termasuk menerangkan akibatnya seperti ini. Jadi karena akibatnya menjadikan orang ini disiksa di dalam kuburan, berarti penyebabnya adalah sesuatu yang besar. Karena siksa kubur ini sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Sopo wong sing gelem disiksa di kubur? Ya, hati-hati kan. Berarti ini dikatakan, ditanya waktu Rasulullah mengatakan apakah penyebabnya sesuatu yang besar? Iya, sesuatu yang besar. Bayanun lil waqi'. Ini menerangkan kejadian, ya, kejadian yang sekarang ini terjadi, kejadian tentang disiksanya orang ini sesuatu yang besar. Berarti penyebabnya jangan diremehkan. Au al-murad annahataini al-kabirataini sababata adabil qabr. Bahwa yang dimaksud di sini adalah kedua-duanya ini sesuatu yang besar, sesuatu yang menyebabkan adab kubur. Min tahawuni murtakibihima, ya. Yaitu yang disebabkan karena pelakunya meremehkan hal tersebut. Dikira ndak apa-apa, gak apa-apa, saking gaya rami-ramian, panas-panasan komeni. Ya. Ada yang biasa ikut komen rek ono berita iki. Hah? Ya ono ya gak ngaku ya, gak mungkin ngaku ya. Ojo lo ya, hati-hati lo ya. Kalau ketokane komen iki ketokane sepele. Ya. Komen kalau ndak tahu, apalagi ini permasalahan yang menjadikan perpecahan. Yang perpecahan ini sebuah fitnah. Perpecahan umat Islam apalagi ulamanya ini sebuah fitnah, ujian terbesar bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sampai satu waktu Rasulullah wafat, kan orang-orang Ansor berkumpul. Orang-orang Ansor berkumpul kalau di Madinah itu masih diabadikan tempat berkumpulnya orang Ansor itu namanya Thaqifah Bani Sa'adah. Di situ orang-orang Ansor berkumpul, orang-orang Madinah berkumpul ingin memilih pemimpin pengganti Rasulullah SAW. Yang orang-orang Ansor waktu itu merasa berhak. Kita ini orang Madinah, kita adalah putra daerah bahasa sekarang. Kita putra daerah. Orang-orang muhajirin mereka kan pindahan. Mereka kan orang pengungsian dari Mekah. Sedangkan kita putra daerah, sehingga yang berhak kita akhirnya memilih. Lah waktu itu ada sahabat yang melihat, wah iki rek sampai terpilih dan dibaiat, ini pasti akan terjadi peperangan ini. Karena apa? Tidak melibatkan orang-orang muhajirin. Akhirnya lari itu. Jaraknya dari Thaqifah Bani Sa'adah ke rumah Rasulullah ya sekitar 1 kilo lah. Lari satu sahabat ini ngomong ke Sayyidina Umar. Wahai Umar, ini sekarang ini sedang berkumpul orang-orang Ansor mau memilih pemimpin mengganti Rasulullah. Tapi orang-orang Ansor saja tanpa melibatkan orang muhajirin. Nah ini karena seperti ini dikhawatirkan ini akan terjadi peperangan karena orang-orang muhajirin juga kuat. Orang-orang muhajirin juga kuat juga pengaruhnya. Ya, termasuk Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar kan semua muhajirin. Termasuk Rasulullah juga muhajirin yang pindah dari Mekah. Ya. Akhirnya Sayyidina Umar tahu, wah ini bahaya ini kalau sampai terjadi perpecahan umat. Terus manggil Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar waktu itu masih memandikan jasadnya Rasulullah, masih merawat jasadnya Rasulullah. Pokoknya Sayyidina Abu Bakar suruh keluar sekarang. Padahal dalam kondisi semacam itu, akhirnya Sayyidina Abu Bakar sampai marah. Sampai setengah marah. Lu kok ini garu tahu marah, aku iki lapo? Aku iki memandikan jasadnya Rasulullah kok diganggu sampean. Kata Sayyidina Umar, wallahi kalau saat ini saya mendengar anak saya, istri saya mati, aku gak ngereken, aku gak ngurus babah, aku tak geletakno. Mayiti anakku, mayiti bojoku tak geletakno, gak ngurus. Karena kesusahan kita akan wafatnya Rasulullah. Tapi ini sesuatu yang sangat penting, yang ini akan menjadi musibah melebihi wafatnya Rasulullah, melebihi kita ditinggal Rasulullah. Apa? Perpecahan umat Islam. Sekarang orang Ansor sedang kumpul ini, bikin suksesi sendiri. Ini akan terjadi perpecahan karena sahabat-sahabat muhajirin tidak akan terima. Nanti akan gegeran. Langsung Sayyidina Abu Bakar mendengar itu ditinggalkan jasad Rasulullah itu. Lari ke Thaqifah Bani Sa'adah. Akhirnya dengan
bahasa yang bagus Sayyidina Abu Bakar, orang-orang Ansor sadar. Karena orang Ansor waktu itu mengatakan, kami putra daerah, kami yang berhak memimpin. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, loh, rek mimpin Medina tok gak masalah, sampean berhak. Tapi rek memimpin umat Islam yang didepi wong-wong Jazirah Arab, nun sewu, kedudukan sampean di gini Jazirah Arab gak ono apa-apa nih ambek orang-orang Quraisy. Karena orang-orang Quraisy ini punya strata atau punya kasta tinggi di antara orang-orang Jazirah Arab. Karena apa? Menjaga klan yang menjaga Ka'bah. Nah, Ka'bah ini kan tempat ibadahnya orang-orang Arab sak Jazirah Arab. Bukan waktu Islam saja, tapi sebelum Islam kan di patung-patungi wong sak Jazirah Arab ini didele. Ya patungi suku iki didele ada berapa? 300 berapa patung kan? Dele Ka'bah sebagai tanda penghormatan terhadap Ka'bah. Lah sing jaga patung dewa-dewone wong sak Jazirah Arab adalah orang-orang Quraisy, sehingga wong sak Jazirah Arab itu sungkan ambek wong Quraisy. Mikir akhirnya Medina. Orang-orang Ansor mikir, lho rek kon mimpin Medina tok gak apa-apa, awakmu gak masalah. Cuma rek ngedepi wong luar Madinah, Jazirah Arab, Islam ini sudah yang didepi wong sak Jazirah Arab. Kon gak ono apa-apane ambek wong Quraisy, gak disungkani kon. Kita yang disungkani, akhirnya iya ya ngono. Akhirnya demi kejayaan Islam akhirnya ngalah wong. Iya wis sing bener ya Rasulullah adalah bangsa Quraisy, penggantinya adalah bangsa Quraisy. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar dibaiat di situ. Awalnya ndak mau Sayyidina Abu Bakar iki lho. Ya, tangane Sayyidina Ali digeret. Wis iki lho, baiatan iki wong kuat Quraisy iki. Akhirnya Sayyidina Ali, aku wani patenono timbang kon pilih tadi pemimpin. Gak sampean sing pertama kali mlebu Islam, sampean sing ngrewangi Rasulullah hijrah, sampean sing ngancani Rasulullah hijrah, sampean sing wis dilem-lem tentang kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Sampai ketika Rasulullah sakit, aku kan ngimami, buktine Rasulullah gak ridho. Sampean kan sing dikon ngimami, berarti sampean sing luwih berhak. Nah, gitu. Lho kon luwih kuatku gawe dukung sampean, duduk gaya awakku dhewe. Inilah peristiwa itu ya. Artinya di sini gambaran bahwa perpecahan umat Islam ini sebuah musibah besar bagi kita, sebuah cobaan besar bagi umat Islam. Sehingga kalau sekarang terjadi, saya tidak tahu ya beritanya, setelah terjadi perpecahan, ada seorang muslim yang dianggap oleh sebuah kelompok sebagai ulama, yang ini dianggap oleh sebagai kelompok punya umat masing-masing, istilahnya tabrakan, kita jangan ikut-ikut kalau kita tidak tahu masalahnya, karena ini cobaan besar. Ini kita jangan memperkeruh masalah, wis menengo dongakno ae wis timbangane rame, timbangane melok masuk ngene-ngene iki, tapi kayak ini memperpanas suasana. Kita akhirnya ikut golongan yamsi bin namimah, kita ikut golongan orang yang mengadu domba. Itu ya, jadi sing adem ae, jamaah Selasa sing adem-adem ae wis dongakno ae. Rek ditakon, "Ya apa iku?" Gak usah melok emosi. Wis didongakno ae, didongakno. Muga-muga pemimpin-pemimpin kita ulama-ulama. Rek ancene salah, muga-muga dielingno ambek Gusti Allah, dimaghfirah ambek Gusti Allah. Rek ancene bener, muga-muga dikuatno atine, didukung. Dikuatno atine ambek Gusti Allah, ngono ae. Ya. Oke? Oke, ngono ae wis ngurusi ngoyo iki lho ya, wis ngurusi ngoyo iki ya wis. Gak usah dhuwur-dhuwur, sing penting ngoyone iki bener. Niki kan ngurusi ngoyo ae ya. Fa'amal akhir yang satunya ya. Maka yamsi bin namimah ini ayas'a apa? Bil ifsad bainan nas, yaitu apa? Yas'a itu mengumpat, ya, memfitnah, menuduh. Nah, ini hati-hati oleh share-sharean aku ambek share-sharean sing gak jelas wis wegah wisan. Kadang kan ada share-sharean yang menuduh ini. Kadang ini ya, ini yang saya ingatkan, harus saya ingatkan, kadang pertentangan beliau-beliau yang dulu dan yang sudah clear sekarang diungkit lagi supaya panas lagi. Nah, itu. Beliau-beliau pernah berseberangan. Kemudian sudah clear wis biyen niku. Terus saiki berhubung ada salah satu yang muncul ini karena punya sejarah biyen tahu bertentangan, dimunculno meneh. Nah, supaya panas meneh. Ancene seneng sing golongan sing panas-panas ngono iku ana sing seneng. Karena uripe ancene dengan itu. Dengan menyebarkan berita sing panas-panas iku, lha iku uripe iku, ya mangane anak bojone ya iku. Ya. Mangane anak bojone ya sandang pangane anak bojone ya ambek ya menyebarkan
hidup dengan menyebarkan sesuatu yang panas-panas itu. Ya panas-panasi gorengan enak rek larek. Hati-hati ya, hati-hati sama Selasa malam Rebu, hati-hati. Sing adem atine gak usah melok-melok. Iku wis. Buser apa sergap apa TKP pojok perkara. Gak usah melok ngono, ya. Terus wayu kaun tadabur, dan yang menjadikan ini loh. Jadi yamsi binamimah itu melakukan sesuatu yang menjadikan, yang menyebabkan at-tadabur. Tadabur itu satu, tadabur artinya singkur-singkuran, akhirnya enggak rukun ya, enggak rukun bainal muslimin, ya, bainal muslimin, binaklil kalam ala wajhil ida, yaitu dengan menyampaikan kalam, kata-kata yang merugikan antara satu dan yang lainnya. Wah, ini ya sekarang bukan kalam itu bukan kata-kata omongan toh, termasuk dari jari jemari kita yang ngene tok iki kata-kata ini, karena ini juga menyebar ini. Ini juga menyebarkan sesuatu, menyebarkan pemikiran, menyebarkan pendapat, menyebarkan perasaan. Ya. Wis, saya kadang-kadang wis maca-maca sing tak waca sing guyon-guyon ae wis iso guyokno, nah timbangane sing panas-panas ya. Ada. Wa qaulu fa kana la yastatir ai yaqdiya hajatahu ala tariq. Wa amal akhir, dan yang lainnya yang disiksa yang lainnya itu karena apa? Karena dia tidak menutupi waktu min baulihi, karena kencing, waktu kencing tidak menutupi, artinya dia hajatahu ala tariq, dia buang hajatnya di jalan. Fatat haru auratu, maka akan nampak auratnya. Wala yatawarra min ikhfaiha, dan dia tidak bisa atau dia tidak bisa menahan diri atau dipaksa untuk dia tidak menahan diri atau tidak berusaha untuk bersembunyi. Jadi koyok wis santai di dalan-dalan wis gak isin blas ngono. Fayatarru ilal isra, ya. Maka dia akan karena nguyuh di dalan ya wis gak ono, kan gak iso tuntas malih kesusu wala yataharrazu minan najasa, sehingga dia tidak bisa menjaga najisnya. Ya. Saya teruskan lagi satu hadis, wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abdullah bin Abbas juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ammatu adzabil qabri ammatu ay aksaru, yang terbanyak, yang paling banyak, adzabil qabri, siksa kubur, minal baul, itu disebabkan karena kencing. Fastanzihu minal baul, maka berhati-hatilah. Fastanzihu ay tutahhiru au wa taharru izalatahu wa ta'annu indal istinja bisaltin wa natrin khafifain, yaitu fastanzihu artinya bersucilah, bersilah, ya. Kemudian wa taharru izalatahu, dan telitilah, ya. Telitilah dengan menghilangkan najisnya. Najis sing kucing teliti, sing ojo sembrono, ojo ciprat-ciprat, ojo wis dadi diperkirakan. Jadi teliti lho, hati-hati. Hati-hati ketika dengan menghilangkan hadisnya atau tentang kesuciannya. Wa ta'annu indal istinja, dan hati-hati, ya. Atau tidak tergesa-gesa. Ta'annu itu santai-santai, sing alon-alon, ojo kesusu-susu. Indal istinja, ketika beristinja. Dengan apa? Bisaltin wa natrin khafifain, dengan menghilangkan najisnya, kotorannya, dan menggosoknya khafifain dengan
dengan lembut, dengan kalem-kalem, cok sampai nyiprat kabeh. Nah, itu kudu alon-alon. Nah. Yes, bayangno dhewe mosok kate tak praktekno lah izin ta kuwi. Tak entekno dhisik misan hadisnya. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu, semuanya dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, tiga-tiganya ini. Ya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu malainat salas. Ittaqu ai ijtanibu, takutlah kamu, artinya jauhilah al malainat salas. Al malainat salas yaitu ai al amakin allati tajlibul la'nu, yaitu tempat-tempat yang mendatangkan laknat, liman tabarrozu fiha, bagi yang buang air di sana. Hati-hati dengan tempat yang akan mendatangkan laknat bagi orang-orang yang buang kotoran di sana. Ya. Apa saja itu? Kila mal malain ats-tsalas ya Rasulullah. Siapa itu atau apa tempat-tempat yang dilaknat yang tiga itu ya Rasulullah? Qala yaqudu ahadukum fi dhilli yustadillu bih. Yang pertama yaitu orang yang duduk itu maksudnya dodok, maksudnya buang kotoran, duduk itu ya berarti buang kotoran itu ya lungguh nih gini, sampai digambarkan yaqudu itu artinya duduk, sehingga yang buang kotoran itu memang dianjurkan duduk. Fi dhilli yustadallu bihi, di yup-yupan atau tempat berteduh yang digunakan berteduh untuk banyak orang. Jadi tempat berteduh yang digunakan berteduh. Itu kalau kita buang air di sana, kencing, apa meneh ngising, kencing ae wis, ini termasuk mendapatkan laknat dari Allah. Terus au fitorikin, atau di jalan. Nah, di jalan berarti dia menyebar najis, sehingga misalnya ada orang lewat keterkena najis, akhirnya ketika orang ini sholat, najisnya nempel di pakaiannya orang ini, sholatnya jadi tidak sah. Gara-gara sopo? Yo sing ngatar di tengah dalan iku mau. Au finaqi ma'in, atau di di air yang tergenang, di tempat air yang tergenang, di kolam atau belumbang atau ya yang digunakan untuk, kalau dulu kan dulu masjid Langgar zaman biyen niku ana kolame ya. Belumbangan digawe wudu, bahkan digawe adus sampai jamaahnya. Ya sekarang kan enggak, sekarang pakai tandon ya. Berarti tandone gak oleh diuyui berarti. Yo kok bacut baran nguyui nang tandon. Mbek menek-menek. Rawi Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad. Wa nah ini naqimain itu adalah ma ijtama'a fil bi'ri minal ma', yaitu apa yang dikumpulkan di semacam sumur ya, air sumur, air yang pokoknya ono kolam atau sumur, itu tidak boleh buang kotoran di sana. Wa innama nuhiya an dzalik, ya dilarang untuk hal tersebut, li'anna fihi, karena di dalamnya fi idaun, mengandung sesuatu yang merugikan. Idaun ya, lil marin wal jalisin wasyaribin, merugikan bagi orang yang lewat, bagi orang yang duduk, atau bagi orang yang meminumnya, minum dari air itu. Fayal anunahu, maka orang-orang yang almarin wal jalisin wasyaribin akan yal anunahu, akan melaknat orang yang kencing. Ya kita kan sering kan ya lungguh sopo bangsat nguyu dek gini lo kan kita melaknat orang yang kencing kan, masih orang yang kencing gak etok ini meso kan nih, kurang ngajar sing anu lho. Momen pas lungguh crot, aduh nek opo iki ngono. Kurang ngajar bangsa tuh dipisu-pisui.
Itu laknat-laknat orang banyak itu akan merugikan orang itu. Makanya sampai kata Allah, dilaknat orang itu. Karena apa? Dilaknat oleh siapa? Bukan dengan Allah saja yang dilaknat. Dilaknat oleh orang-orang yang dirugikan. Al-idha, orang yang merasa dirugikan. Wong sing kecipratan, waduh, iku oprek kok pesing men. Wah, kena anu aku, kurang ajar bangsat. Waduh, pemanen wong seneng meso. Waduh, kebon binatang metu kabeh ngono. Wis marga satwa wis lengkap wis ini mulai asu, tikus, jangkrik sembawa. Nah ini itu kepada siapa itu laknat itu? Kembalinya kepada siapa? Ya kepada ini sing buak iku mau sing buak sembarangan. Bayangkan rek sing koyok ngono iku sing kena misalnya wong 100, berarti saat itu dia 100 orang melaknat semuanya. 100 orang melaknat kabeh. Wasu kabeh asu, meneh dadi asu temenan wong iku. Tangi turu jenggong, luh iki tibakno sing ngelaknat wong. Iya sak kelurahan laknat kabeh. Lah iki makane hati-hati. Jadi maka dengan di fayal anunahu fayub'iduhullah fayub'iduhullahu an rahmati, Allah akan menjauhkan dari rahmatnya. Bidu'a innas alai, dengan doanya orang-orang yang dirugikan tadi atasnya. Karena wong sing dina wis mari bangsa mandar sing ngoyo gak iso ngono. Gak iso tahiyat kon yo mari. Wis lara kabeh iki, mulane hati-hati. Nah, inilah ya Masya Allah, Islam ini luar biasa ya. Jadi Islam itu sampai menjangkau ke dimensi-dimensi yang sangat terperinci dalam kehidupan manusia. Wis salah, nyoba mempelajari tanpa harus masuk loh ya, mempelajari syariat agama-agama liyane. Ya. Saya dulu pernah mempelajari, kan ada comprehensive of religion ya, di ilmu perbandingan agama. Itu saya sedikit mempelajari tentang gak ono wis syariat koyo Islam gak ono sampai ngoyone umat itu diurusi, tapi ternyata luar biasa ini. Kenapa sampai Rasulullah mengatakan hati-hati lo ya, di gini tempat-tempat itu ono laknat iku nek kon nguyu di gunung. Ternyata bukan yang melaknat bukan Allah, karena dilaknat oleh banyak orang yang dirugikan karena doa-doa mereka lah, maka dia dijauhkan dari rahmatnya Allah. Dari doa-doa mereka lah dibalak-balik mandar kena akhirnya gara-gara merugikan. Makanya ini kita tidak sembarangan ya. Ketokane sepele ini, walaupun tidak diketahui. Kene nguyuh misalnya gak ono sing ngeruh. Tapi kan dia tetap mendapatkan laknat. Sing dipisu-pisui walaupun gak ono tapi kan balik rono. Yo rek dongane pas yang bahaya lagi. Bukan hanya itu ya. Ketika orang yang terkena itu tanpa sadar sehingga pakaiannya atau tubuhnya najis terus sholatnya gak diterima. Penyebabnya gak diterima sapa? Ya sing iku, sing ngono-ngono iku. Akhirnya ya dia yang harus menanggung dosanya sholat yang ditinggalkan. Kan anggap aja sholat ditinggalkan berarti wong gak sah kan, berarti sholatnya kan minus. Lah minus iki sing nanggung sing buat kotoran itu. Itu kalau kita hubungkan dengan masalah ibadah. Kalau kita hubungkan dengan masalah merugikan secara perasaan, secara fisik kan ya tetap dosa itu walaupun tidak berkaitan dengan ibadah lo ya. Dan kita jangan menganggap itu duduk orang Islam ya, kalau berkaitan dengan ibadah memang Islam, tapi kalau kaitan dengan perasaan, dengan apalagi merugikan secara fisik ya, wong kena kotoran, ambune gak enak, itu siapapun berhak menuntut walaupun orang itu bukan orang Islam sekalipun. Kita kadang-kadang kan karena duduk orang Islam ya, misalnya pagri Cina Cina kok lu. Nah, itu kan haknya Cina iku, hake wong iku. Pagri sampai rantas sampai sampai. Loh. Ini jangan dikira besok iyo dan taci dikasih kesempatan. Iki makhluknya Gusti Allah kok. Dia punya hak kok. Tontotan niku, dituntut. Niki Gusti sing ngoyo nek pagar kula sampai rantas niku nggih niki. Lho. Dosa kena dituntut, jangan dikira. Kita kan kadang-kadang ngono abiyen. Apa pagar Cina ae lho ngawur ngono. Menungso iku juga punya hak hidup, punya hak itu propertinya. Iya, jadi ndak boleh.
Wis kadung yo napa lah, wis kadung yo apa meneh wis sini. Ya wis kembang jagung dikucuk kae Cina. Barang wis kadung ya wis dicuklek Cina. Wis hati-hati. Ya mulane saiki lah ke depan kita harus hati-hati lah. Dan kita ngajari anak-anak kita harus hati-hati. Kadang-kadang anak ya diulang ngono, saking malese wong tuane. Pak bet ngoyo, ngono ngarepe omah ngono. Mulai cilik wis dilatih ngono ya wis ya. Ya jadi salahno rek anake akhirnya gak hati-hati, nguyone pating kececeran gak karu-karuan. Ya. Hati-hati ini ketokane sepele ini adab kubur ini ya berat juga ya. Makanya di sini di samping menyangkut masalah ubudiyah, bagaimana ketika kita sembrono gak suci, terus menyangkut etika, kita nguyu di sembarang tempat secara etika gak sopan itu. Terus cara hubungan muamalahnya kita merugikan orang lain. Jadi wis ibadahnya wis jelas gak tepak, terus etika jelas gak tepak, terus secara muamalat atau hubungan antar manusia sangat merugikan. Ini kadang-kadang kan saya ini iri gitu ya. Di negara-negara yang non muslim, katakanlah yang pernah saya singgahi, itu jarang ketemu panggonan pesing, jarang. Lagi ini toko ditutup telung dino naik pesing wisan ono ae sini. Padahal ditulisi dilarang kencing kecuali anjing. Ngono sih tewet tepai gak ngurus basu bangga wis. Ya Allah, terlalu kuat mentalnya itu. Jadi kadang-kadang kita itu kan kita merasakan ya. Ya apa ya ngono. Kudu kono pesing, ono ngger rada sepi titik pesing. Ono pesing kok pesing kayak gini apa sih ngono. Padahal kita yang orang Islam, kita orang yang beribadah, kita yang diajari bersesuci, ya tetap kayak ngono. Ya, sampai dikatakan kan dalam kitab-kitab fikih kan al-baul al-istinja wajibun. Istinja cawe itu wajib. Cawe itu wajib minal baul wal ghaid, dari kencing dan berak. Itu wajib itu. Ya. Sampai jadi karena wajib berarti rek gak cawe ya apa? Rek gak cawe berarti kan haram. Rek sunnah ditinggalno dadi makruh. Lawane sunnah makruh. Lawane wajib haram. Jadi al kepatu haramun niku jadi wal istinja'u wajibun wal kepatu haramun niku jelas iku. Disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang istinja. Wal afdal an yastajmira bil ahjar summa yujbi'uha bil ma'. Jadi yang afdol cawe ya iki tak uruki cawe iki ya. Yang afdol cawe itu dengan batu kemudian dengan air. Jadi ambil watu dhisik terus baru ambil air. Nah, sekarang saya terangkan tentang watu. Sebenarnya bukan harus batu. Batu itu memang dulu. Kan di Mekah wakil di gini daerah di Mekah kono Mekah Medina daerah Arab kono watu itu telecehan wakil wis gampang. Karena watu itu sesuatu yang kering dan menyerap sesuatu yang keringnya. Lah kita harus tahu sifatnya. Yang pasti kering kemudian bisa menyerap najis. Nah sekarang diganti dengan tisu. Tisu itu kering dan menyerap najis. Jadi boleh. Itu sama hukumnya dengan ahjar. Karena di sini juga diterangkan tidak harus dengan ahjar, kalau enggak dengan sesuatu yang menyerap. Yang menyerap. Tetapi tidak boleh yang sesuatu yang muhtaram, yang masih berharga atau yang masih misalnya cawe ambil roti misalnya, ono roti kering. Loh, kan barangkali kan ono roti kering kan gawe cawe ya gak oleh. Karena roti punya harga. Loh enggak di sini terangkan memang ya. Kisuk wakil kajian keterangan ini aku turun sempat golek. Aku tahu mau coba pokoknya gak oleh ya. Atau dengan anggota badan hewan yang masih nempel, misalnya buntuti jaran misalnya, digawe cawe. Iki gak oleh. Di samping resikonya diselentik jaran nih. Orang ngajar isik digawe nih. Samblek ini ya. Ya. Ya namanya awalan. Cuma terus setelah itu dengan air itu yang afdol. Ya.
sehingga airnya tidak terlalu entek akeh. Ya karena di Arab kono iku penggunaan air itu benar-benar harus dihemat. Ya, di sana itu seperti itu. Sehingga orang sampai disebutkan dalam kitab-kitab fikih wudu ku rek sampai lebih dari 3 kali itu makruh bisa-bisa haram. Kalau banyune iki banyune umum itu bisa haram. Rek banyune dhewe itu jadi makruh minimal. Karena tidak boleh berlebihan. Ya. Terus wa tajuzu ayyaktasiru alal ma' au ala salasati ahjar yungki bihinnal mahal. Jadi boleh dipilih salah satu, banyu tok utawa watu tok, enggak apa-apa. Jadi untuk menghemat. Watu ini kalau saya bilang batu ini langsung asumsinya langsung tisu ya, tisu atau sekarang kan umumnya tisu ya, untuk langsung asumsinya tisu. Ya. Dengan batu atau dengan air. Wa idza aradal iktisad ala ahadihima fal ma afdal. Kalau disuruh milih salah satunya, maka air itu adalah yang lebih afdol. Ya. Sudah, ini menunjukkan pentingnya cawi ya. Dalilnya al istinja wa wajibun wal kafatu haramun. Terus ada etika, ada adabnya di dalam membuang kotoran ini. Wa yajtanibu istiqbalal qiblah wastidbaroha fis sahra, dan dianjurkan untuk menjauhi atau menghindari buang kotoran itu menghadap ke arah kiblat. Kalau kita kulon, kalau di Medina kidul. Ya. Jadi arah kiblat itu jangan kita metenteng kulon. Ya. Kok di gini Mekah Medina, di Mekah atau di Medina takonane kulon pun di Gus kulon. Nika kulon, moro salate ngadep kulon. Lho Pak sih Medina ngidul. Medina itu rek salat ngadep ngidul. Napa? Karena Medina itu berada di di utaranya Mekah. Nah, jadi CJ. Jadi menghadap itu kiblat, bukan menghadap ke barat. Kalau Indonesia ya barat ya. Jadi kita kalau di Indonesia nih ya, ini kasusnya di Indonesia istiqbal kiblah, jadi menghadap ke barat atau membelakangi atau menghadap ke timur. Itu harus dijauhi ketika kita buang air. Fis sokhro, di mana? Fis sokhro di lapangan terbuka, kayak ngising di kali, nguyu di kali misalnya. Kan terbuka, enggak ada. Nah, kalau di jeding bebas. Tapi itu pun saya di jeding saya itu saya usahakan regak ngalor ngidul. Walaupun sebenarnya ngadep ngulon ngetan gak apa-apa, tapi tetap delon lah ngadep ngalor ngidul. Ya, padahal ngetan ngulon ya gak apa-apa karena tertutup, dhuwure tertutup, kanan kiri tertutup, artinya orang ini bisa buang kotoran tanpa dilihat orang lain. Makanya di sini fis sokhra, di tanah lapang. Terus hindari wal baulu fil ma'ir raqid, di air yang tergenang, air yang menggenang ya seperti kolam atau sumur atau apa ya, air tergenang. Larek ten pemandian ya nopo, gak apa pemandian. Ya. Lah ya apa? Ya. Kan pemandian kan bukan untuk tempat bersesuci kan di situ kan ya. Ndek kono ngene wong olahraga. Mari rono kan sik bilas orang ya kan. Jadi ndek kono gak apa-apa. Ya, karena aku dhewe yo biasa res renang yo ngene wis. Ya gak apa lah ya apa ngono. Tapi wong sakmono gedene kan yo gak pengaruh ya. Ya ndak pengaruh. Ya. Kecuali ndek kene rampal ya dino Selasa karena Rebo kayak dikuras. Jadi Selasa iku wis waduh oyone tentara sak pirang-pirang kompi ya jadi. Dah, wa tahta syajaratil musmirah, dan jauhi buang kotoran di bawah pohon yang berbuah, yang ada buahnya. Ya. Kayak di sore tomat ngono ya. Di sore apa? Di sore tomat sak piro. Jadi pokoknya buah-buahan pohon yang berbuah ya. Karena akan merubah rasa buahnya ya. Mesti ini buah lagi iso dadi pesing ya. Terus buah fitorik, jauhi buang kotoran fitorik di jalan.
Ya, apalagi di tengah jalan. Di pinggir jalan itu sudah beresiko karena bisa merugikan orang lain. Di tengah jalan sudah merugikan orang lain, resiko ketemper mikrolet barang. Kan di tengah jalan masalahnya. Terus wasukbi, dan jauhi kencing, terutama di cilik-cilik ya, rungokno iki. Arek cilik-cilik kadang-kadang iki. Di bolongan ya, bolongan di ngene sawah ono bolongan iku duyui iku omahe yuyu ndek ngene iku. Omahe yuyu, omahe ula, omahe welut. Lah iku saken rek nggih, keselepekan niku kena oyong. Hati-hati biasanya arek dolen ono bolongan cuwur. Lah yang bahaya lagi nahaan yubala fil juhri li'annaha masakinul jin. Loh. Karena lubang-lubang itu bisa menjadi tempat tinggalnya jin. Mulai sampai ngene terus moro ngono ane moro melungker kayak iso. Tibakno diwalik ambek jin. Aduh kon hati-hati loh iku. Karena jin itulah ini Rasulullah yang mengingatkan ini ya. Li'anna alaihi salatu wassalam Rasulullah bersabda ini. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Loh, ini kan berarti waqala al-Hakim sahih. Ini menurut Imam Hakim hadis ini sahih. Makanya hati-hati nguyu-nguyu iki terutama arek cilik-cilik pas dolen di tengah sawah ono bolongan, diuyu bareng-bareng. Kejinan gak melok-melok aku ya. Terus wadhilli di yup-yupan. Ya, yup-yupan karena wong pas kudanan ngiyup bareng sing diyupi pewesinge gak lumrah. Waduh tersiksa iki kate melayu iki geblek gak mayu iki apa? Iki awak iki iso sesek dodone gara-gara iki ya. Ini hati-hati. Wala yatakallamu alal bauli wal ghaid. Jangan berbicara berinteraksi ketika ngising dan nguyuh. Ya, apalagi sampai musyawarah, rapat, ya, diskusi, seminar wis tambah gak oleh tambah. Terus wala yastaqbilu syamsa wal qamar wala yastadbiruha, dan janganlah menghadap dan membelakangi matahari dan bulan. Ya tentunya ini di ruang terbuka, tapi kalau di dalam kan kita tidak tahu matahari wis gak apa-apa orang di jero aman ya. Nah itulah bagaimana Islam ini mengatur cara kita membuang hajat ya, sampai semacam itu ditoto teman Nabi Islam. Masya Allah, alhamdulillah. Lah ketokane sepele kalau kita lakukan ini sesuatu yang besar. Karena kita niat menghindari siksa kubur ini bukan masalah kecil, jangan meremehkan ya. Karena di sini penyebabnya itu adalah salah satunya tahawunu murtaqibiha. Ya, orang yang melakukan itu meremehkan. Ya, jangan meremehkan hal tersebut. Ya alon-alon lah kita ini memperbaiki hidup kita. Rek ngoyo barang, rek gak terpaksa ojo ngoyo nek ngene. Yang kita keluarkan kok eman ambek duit 2000 gawe nang gene jeding sampai dibelani nguyuh di pinggir rembong, jangan ya. Jadi 2000 kalau kita keluarkan untuk menjaga kehormatan kita dan melaksanakan syariatnya Islam, 2000 iki dihitung 2000 ibadah karena kita berani mengeluarkan harta kita supaya aku iso nglakoni syariat, supaya aku iso sempurna nglakoni syariat. Wis ngono ae wis. Diniati nglakoni syariat wis dengan cara menjaga najis, menjaga aurat dan lain sebagainya. 2000 sing kene tokno iku termasuk 2000 ibadah. Iku padha karo sing dhuwit digawe haji, digawe umrah kan digawe ibadah. Ya. Ya cuma padha iku mesti padha ibadahane ganjarane yo beda rek 2000 gawe nguyuh mek gawe umrah masuk padha yo gak padha. Cuma maksudnya status duwike sing ditokno iku dhuwit ibadah. Statusnya sama, cuma ganjarane gak padha antara nguyuh ambek umroh ya siji ya. Itulah mungkin yang bisa kita bahas. Alhamdulillah, semoga ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam bisawab. Alafu minkum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.